Ya pemirsa, di ufuk barat, langit Caracas memerah membara ketika pasukan negeri Paman Sam datang membawa paksa sang penguasa. Jauh di seberang samudra, kita merasa aman di Nusantara. Namun badai ekonomi tak mengenal batas negara. Lalu bagaimana pengaruh gelombang di Latin Amerika terhadap ekonomi dan politik luar negeri Indonesia? Kita bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami praktisi dan pengajar diplomasi Ibu Dina Praptora Harja serta pengamat ekonomi Pak Yanuar Rizky. Selamat malam Mbak Dina, Mas Yanuar. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Kita tanya dulu ke Mbak Dina nih. Mbak Dina, bagaimana Anda melihat serangan Amerika Serikat ke Venezuela ini? Apakah ini sebagai bentuk resource war modern karena Amerika ini kan selalu ingin memutus ketergantungan energi dari Timur Tengah? Satu, memang masih ada kelanjutan ya dari keinginan Amerika Serikat untuk lebih menguasai sumber-sumber daya alam. Tapi kalau kita lihat dari tegangnya ya, semakin tegangnya sebenarnya persaingan antara Amerika Serikat dengan China dan juga ketidakmampuan Amerika Serikat untuk mencari titik temu dengan Rusia dalam hal perang Ukraina, ini menjadi salah satu pertanda bahwa ke depannya aturan-aturan main yang ada di tingkat internasional bahkan sudah tidak lagi bisa berfungsi apapun gitu ya. Satu yang saya cermati itu adalah respon misalnya dari Viktor Orban, pemimpin dari Hungaria. Beliau mengatakan bahwa sudah sejak lama sebenarnya hubungan internasional itu tidak ada tata kelola sama sekali. Salah satu buktinya adalah bahwa Hungaria aja sudah tidak percaya lagi pada Uni Eropa yang masih patuh pada aturan. Jadi sebenarnya ini hanya membuat suasana menjadi semakin terang benderang bahwa aturan internasional yang kita anggap bisa menjadi pelindung dari negara-negara berkembang, negara middle power seperti Indonesia, negara yang emerging secara ekonomi, ternyata tidak lagi bisa menjadi sandaran. Iya, kalau kita melihat bahwa ini ada hubungan juga terhadap kondisi ekonomi yang nantinya terjadi secara global. Lalu apakah ini juga akan berdampak terhadap ekonomi negara pengimpor minyak seperti Indonesia ini, Mas Yanuar? Baik Mas, pertama kalau kita ngomongin dampak ke Indonesia ya, waktu 2022 Rusia menyerang Ukraina gitu ya, itu menyebabkan harga gas naik. Jadi kalau tadi data OPEC, oil and gas yang besar itu Venezuela, kemudian Iran gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang perdagangannya, perdagangan itu terutama soal gas gitu ya, gas itu yang tertinggi pertama tuh Amerika Serikat, kedua Rusia. Nah jadi serangan Rusia terhadap Ukraina itu menaikkan harga gas. Terus dampaknya ke kita apa? Dampaknya ke kita pertama karena pada waktu itu juga ada sanksi dari Uni Eropa terhadap Rusia sehingga ada gas juga tidak bisa masuk ke Uni Eropa. Sehingga pada waktu 2022 tertambah setelah COVID, Uni Eropa kemudian pragmatis, dia melakukan gasifikasi batu bara yang dia tentang ketika dia menyerang Cina di 2011 gitu ya. Tapi karena nggak ada gas, yang paling dekat dia melakukan gasifikasi batu bara. Tapi mereka tetap tidak mau melakukan eksplorasi batu bara di negara-negara Eropa, sehingga akhirnya melakukan front loading pembelian batu bara kemana-mana. Itu mengakibatkan harga batu bara naik. Dan di 2022 kita seolah-olah mendapatkan durian runtuh, pendapatan negara bukan pajak dari batubara naik. Kedua, amoniak juga di pasar internasional, jadi amoniak ini turunan dari gas yang diperlukan untuk ketahanan pangan, untuk pupuk juga naik. Itu juga India melakukan front loading amoniak dari kita, dan itu juga mengakibatkan kita mengalami benefit lah gitu ya dari sisi itu. Tapi di sisi lain kita juga mengalami yang namanya tambahan subsidi. Satu, subsidi pupuk karena amoniaknya juga cenderung kita pragmatis untuk diekspor, sehingga akhirnya pupuk untuk kebutuhan dalam negeri untuk pupuk non subsidi tidak mendapatkan pasokan amoniak gitu, karena amoniaknya diekspor. Itu mengakibatkan harga pupuk naik gitu. Kemudian juga mengakibatkan banyak gejolak juga ya pada waktu 2022. Kemudian juga mengakibatkan asumsi terhadap subsidi energi kita, terutama terhadap BBM, karena BBM naik. Jadi kalau yang dikatakan Mas Gede tadi, impor
sortirnya sebetulnya dari sudut pandang tekanan terhadap APBN terkait dengan harga BBM, terkait dengan harga subsidi pupuk. Tapi di sisi lain juga APBN bisa menerima yang namanya windfall dari batu bara dan gas. Nah, jadi kalau kita lihat dari pelajaran 2022 gitu ya antara Amerika Serikat dengan Rusia ini, sebetulnya yang disebut oleh Mbak Dina tadi tata kelola internasional, pada akhirnya kita memang kembali ke zaman-zaman memang ketika Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang memang dipicu oleh yang namanya Amerika Serikat mengalami tekanan terhadap ekonominya, terutama terhadap surat utangnya gitu. Jadi dalam posisi-posisi seperti itu selalu memicu perang gitu ya, perang perebutan sumber daya gitu. Nah, terus sekarang juga kalau kita lihat sebetulnya semakin jelas dari sudut pandang geopolitik, terutama terkait dengan perekonomian, semakin jelas bahwa sebetulnya geopolitik ini mengarah ke tahun 70 sampai 80 ya. Di mana di tahun 71 Presiden Nixon gitu ya di Amerika Serikat, dia mengeluarkan keputusan bahwa yang namanya Bretton Woods Agreement tahun 44. Jadi Bretton Woods Agreement itu diperoleh oleh Amerika Serikat dengan sekutunya yang melahirkan IMF dan Bank Dunia, di mana US dollar menjadi ruling currency karena standarisasi US dollar kepada emas. Di tahun 71 Presiden Nixon mengeluarkan sebuah keputusan tidak lagi standarisasi ke emas. Nah, pada waktu itu juga terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Jepang. Ya, cuman Jepang kan negara kalah perang ya. Bedanya sama Cina sekarang kan kalau Cina boleh dibilang tidak punya hubungan historis sebelumnya dengan Amerika Serikat. Nah, pada akhirnya di tahun 70 sampai dengan 77 harga minyak itu dipicu naik tinggi. Itu yang disebut dengan era petrodolar. Jadi ketika dolar mempek dirinya ke kenaikan harga minyak, tapi tidak ke harga emas. Tapi di tahun 78, harga minyak itu juga dijatuhkan. Dan perlu kita ingat, itu korbannya adalah Amerika Latin juga. Jadi gagal bayar surat utang di Meksiko, merembet ke Argentina dan merembet ke negara-negara Amerika Latin. Dan di tahun 80, Amerika Serikat mencapai win-win perang dagangnya dengan Jepang, di mana Jepang dimasukkan ke dalam sekutu Amerika dalam special drawing right IMF. Tapi kita perlu ingat bahwa untuk memulihkan ekonomi, lagi-lagi Amerika Serikat menciptakan yang namanya perang, yaitu yang juga kontroversial di era itu tentang kebijakan kontra Iran. Yang kemudian dipicu juga Iran dan Irak perang, dan ya kalau kita tahu episodenya sebetulnya penculikan presiden juga pernah terjadi pada waktu itu terhadap Saddam Hussein, walaupun tidak dibawa sampai sekarang. Jadi saya hanya ingin memberikan perspektif pada kita, ini sebetulnya dari sudut risk management ataupun manajemen risiko, sebetulnya predicted risk gitu. Jadi ini memang soal waktu saja, bahwa pada akhirnya negara-negara maju yang mengalami resiko kebangkrutan, menghindari kebangkrutannya dengan memicu perang gitu. Jadi artinya sesuatu yang given yang harus kita terima gitu, Mas Kiki. Iya, ya, Mbak Dina, ini kalau kita melihat bahwa memang saya menduga ada hubungan antara penjualan minyak Venezuela ke Cina, kemudian dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menginvasi Venezuela, kemudian mengambil paksa gitu ya Presiden Maduro. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang seperti itu? Di akhir tahun kemarin ya, ketika Donald Trump baru pertama naik sebagai presiden untuk jilid kedua, kita udah lihat di awal tahun 2025 beliau langsung mengeluarkan satu gebrakan yang buat kita tidak masuk akal ya. Dan poinnya sebenarnya adalah untuk menghukum China lengkap dengan seluruh negara yang bekerja sama dengan China. Dan karena memang yang bekerja sama dengan China itu notabene seluruh dunia, bahkan sampai negara-negara di Afrika sekalipun, itu bahkan Eropa ya yang menjadi sekutu Amerika Serikat itu juga banyak sekali bermitra dagang, bahkan produk-produk mereka untuk energi terbarukan, kemudian juga untuk mobil itu juga kerjasamanya dengan China, itu akhirnya semua harus menanggung beban. Karena menurut Amerika Serikat, cara untuk meriset ya, untuk membuat situasi kembali normal, di mata dia normal, dia menjadi dominan lagi di bidang ekonomi adalah dengan cara menghukum. Kali ini tahun berikutnya, tahun kedua dia masuk sebagai jilid 2, kita lihat hukumannya lain lagi nih. Hukumannya adalah langsung dengan menghantam sumber-sumber mineral. Dan sebenarnya satu lagi catatan ya, di China ini kan
dengan silent, senyap ya, tetap berusaha untuk masuk membangun kemitraan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Dan satu yang berbeda dengan Amerika Serikat dari segi penguasaan sumber daya alam, kemudian juga inovasi, teknologi, awalnya memang dia masuk lewat kerjasama infrastruktur. Dan dengan skema kerjasama infrastruktur itu, dia bisa masuk langsung ke jantung-jantung strategis di kota-kota besar maupun sampai pedesaan di berbagai negara. Cara ini sebenarnya nggak bisa diulang oleh si Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat kemudian berusaha memikirkan yang pertama harus dikuasai adalah sumber-sumber mineral. Dan kali ini karena negosiasi itu sulit dilakukan, akhirnya yang dia lakukan adalah cara barbar ya. Jadi ini yang harus diantisipasi Indonesia, berarti kita nggak bisa lagi membayangkan bahwa isu luar negeri itu isu sampingan atau kita bisa mengagendakan isu luar negeri itu hanya fokus pada program-program prioritas pemerintah saja yang boleh dikatakan sebenarnya fokusnya lebih banyak ke inward looking ya, ke dalam negeri kita. Tapi kita harus bisa melihat bahwa ada perubahan yang sangat dramatis yang sebenarnya sangat membahayakan agenda-agenda kita yang semua basisnya adalah kerjasama dan kemitraan. Nah, kerjasama dan kemitraan itu yang kemudian sekarang sedang digempur habis oleh Amerika Serikat, ditutup jalannya. Dan Indonesia kita buka kerjasama itu kan kemarin dengan BRICS ya. Dan kita bisa lihat bahwa ini salah satu yang digempur, itu adalah persekutuan atau kerjasama lewat BRICS yang berusaha ditakut-takuti betul untuk tidak masuk. Dan Uni Eropa, mungkin saya harus garis bawahi juga bahwa Uni Eropa berarti dengan ancaman Trump ke Greenland, itu juga berisiko untuk pecah, kerjasama mereka semakin hancur, dan NATO di ujung tanduk. Jadi kalau situasinya seperti itu, berarti memang tata kelola keamanan, tata kelola ekonomi, itu akan berubah cepat. Indonesia harus bersegera untuk lebih strategis ya di bidang luar negeri. Ya, ini kan kita melihat bahwa Venezuela ini juga punya hutang yang tidak sedikit kepada Cina ini. Lalu dengan adanya invasi yang dilakukan oleh Amerika terhadap sumber-sumber mineral termasuk minyak dan emas yang dilakukan oleh Amerika kepada Venezuela, lalu bagaimana nasib dengan pembayaran hutang kepada Cina oleh Venezuela, Pak Yanuar? Baik, saya ingin coba kita melihat bahwa ini dari perspektif history repeat on itself ya. Jadi artinya kita lihat sejarah di belakangnya gimana gitu. Jadi ketika tahun 30 sampai 40 sebetulnya kan Amerika Serikat ini imperialismenya dilawan oleh Jerman ya, dalam hal ini era Nazi atau Hitler gitu ya. Nah, itu memang pada akhirnya pecah Perang Dunia Kedua gitu. Tapi kalau kita lihat di tahun 80, 70, 80, geopolitik ini tidak mengakibatkan perang dunia, tapi mengakibatkan perang teluk. Jadi boleh dibilang dilokalisir di satu tempat. Nah, jadi ada dua peristiwa di sini yang bisa kita jadikan contoh. Satu, apakah Cina dengan kepemimpinannya di BRICS akan seperti Jerman dengan sekutu-sekutunya pada waktu itu yang melawan Amerika secara keras gitu ya. Itu kalau kita lihat seperti itu, ya soal waktu kita menunggu perang yang sifatnya lebih luas yang dikatakan oleh Mbak Dina, memicu Uni Eropa juga bisa terpecah segala macam. Itu kan artinya bahwa memang doomsday skenario-nya ya memang perang besar gitu ya. Atau kita melihat pada akhirnya Cina seperti Jepang. Jadi kalau Jepang kan dia mengambil posisi sebetulnya bukan posisi perlawanan militer, tapi pada akhirnya melakukan win-win. Terlepas ya kalau kita lihat dalam perspektifnya, memang Jepang tidak boleh punya kekuatan militer sejak kalah perang gitu ya. Kalau Cina kan sekarang boleh dibilang dia punya kekuatan militer. Tapi kalau menurut pandangan saya lebih menduga Cina ini akan seperti Jepang gitu. Pada akhirnya kalau kepentingannya diakomodir ya untuk menambah, kan gini ya, kalau kita lihat sejarah lahirnya BRICS ini awalnya itu ketika Amerika Serikat komposisi neraca bank sentralnya itu semakin isinya surat utang pemerintah Amerika Serikat akibat krisis 2008. Cina mengatakan bahwa kita harus kembali ke Bretton Woods Agreement yang dituntut oleh Cina pertama kali di tahun 2009 di G7 itu sebetulnya reformasi terhadap komposisi special drawing right IMF gitu.
Nah, kemudian dia diakomodir oleh IMF, hanya porsinya kan baru kecil Iwan masuk lalu SDR IMF. Nah, menurut saya kalau sekarang misalnya dalam Bretton Woods Agreement ini yang lagi direview juga oleh IMF, pada akhirnya seperti yang terjadi di tahun 80, di mana Jepang kemudian mendapatkan porsi besar di SDR IMF yang hampir sama juga dengan negara-negara Eropa. Nah, mungkin kalau menurut saya, kalau sampai ke titik itu, mungkin Cina ya akan seperti kita melihat Jepang ketika Jepang melawan Amerika Serikat di Perang Dagang tahun 80. Nah, jadi kalau menurut saya sih dua kemungkinan itu saja. Dan kalau saya lihat dari negara BRICS ini kan sebetulnya yang punya intensi agresi militer itu Rusia gitu. Cuman kan kalau kita lihat Rusia juga punya kepentingan, dia juga melakukan imperialisme terhadap Ukraina, sama juga dengan Amerika Serikat gitu. Dan kalau kita bicara, Cina juga sebetulnya punya hal yang sama terhadap Taiwan, bahkan terhadap isu-isu yang terkait kita, Laut Cina Selatan. Jadi ini sebetulnya buat negara ketiga, negara berkembang, bahaya betul ketika pada akhirnya negara-negara besar ketemu dalam kepentingan yang sama sebagai imperialisme gitu. Jadi menurut saya seperti yang dikatakan oleh Mbak Dina tadi, sebetulnya kita melihat perspektif ini harus kembali kepada perspektif ketika Bung Karno mengatakan dalam pledoi Indonesia menggugat gitu, bahwa pada akhirnya kita negara-negara berkembang ini dipaksa untuk kerja paksa, tanam paksa, energi paksa gitu, yang untuk membiayai krisis negara barat. Nah, ini kan juga sebetulnya kalau dari sisi orator Presiden Prabowo juga sering mengulang ini, cuman kan sekarang antara orasi ketika Bung Karno dulu di pledoi Indonesia menggugat, kita belum merdeka. Tapi kalau sekarang Presiden Prabowo kan sudah merdeka. Jadi kalau menurut saya sih lebih kepada kita mau ngapain sih? Karena kalau kita ngelihat geopolitik dunia hanya dua kemungkinan saja. Ini akan seperti tahun 1941. Gitu. Baik Pak Yonur, kita tahan terlebih dahulu. Pemirsa, kita masih akan kembali dengan bincang berikutnya. Saat lagi kami masih akan kembali dalam Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, saham perusahaan minyak Amerika Serikat melonjak tajam setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menguasai Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Pernyataan ini memicu optimistis pasar terhadap akses ke cadangan minyak terbesar di dunia. Saham perusahaan minyak Amerika Serikat melonjak tajam setelah Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan menguasai Venezuela pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Saham Chevron melonjak sekitar 6,5% pada perdagangan awal, sementara saham perusahaan menyuling seperti Marathon Petroleum, Phillips 66, Valeria Energy, dan PBF Energy naik 4 hingga 11%. Kenaikan ini dipicu pernyataan Trump yang membuka peluang masuknya perusahaan minyak Amerika Serikat ke Venezuela tanpa investasi negara. Trump menyebut perusahaan minyak siap menanamkan modal untuk memulihkan infrastruktur energi Venezuela, di mana Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia meski produksinya anjlok akibat salah kelola, nasionalisasi industri, dan sanksi internasional. Minyak mentah Venezuela tergolong berat dan cocok untuk kilang di pantai Teluk Amerika Serikat, meski marginnya lebih rendah. Chevron diperkirakan menjadi penerima manfaat awal karena sudah beroperasi di Venezuela melalui pengecualian khusus. Adapun saham ConocoPhillips dan ExxonMobil turut menguat seiring peluang pemulihan klaim aset miliaran dolar yang sempat disita Venezuela. Saham perusahaan jasa migas seperti Baker Hughes dan Halliburton juga naik signifikan. Namun analis memperingatkan pemulihan produksi minyak Venezuela akan memakan waktu lama akibat kerusakan infrastruktur dan ketidakpastian politik. Kita lanjutkan kembali dialog bersama praktisi dan pengajar diplomasi Dina Praptoraharja serta pengamat ekonomi Yanuar Rizky. Mbak Dina, kita bahas kembali bagaimana sekarang memang dunia ini kan multipolar begitu ya, ada polarisasi baru termasuk BRICS begitu. Apakah dengan invasi atau serangan Amerika ke Venezuela, di mana Venezuela ini memang selama ini dikenal menjual minyaknya ke Cina, apakah itu akan berpengaruh juga terhadap negara-negara kawan di BRICS untuk memberikan pembelaan kepada Venezuela, termasuk tadi Rusia yang memang mempunyai persenjataan yang cukup kuat ini secara internasional, Mbak Dina? Karena tujuannya memang sebenarnya satu ekonomi ya, tapi yang kedua kan juga hegemoni politik.
Kalau kita bicara soal ekonomi aja, itu sebenarnya logikanya bisa dinegosiasikan. Tapi kalau kita udah bicara soal hegemoni politik, di situ main perlombaan senjata juga masuk di sana. Dan kemenangan dari satu pihak adalah total loss gitu buat pihak yang lain. Setidaknya itu yang dimaknai oleh negara-negara adidaya manakala mereka sudah sampai di konfrontasi terbuka. Nah, ini yang sebenarnya harus sebisa mungkin kita tahan, walaupun di masa transisi seperti sekarang, sebenarnya konsekuensinya juga sudah sangat berat buat negara-negara berkembang seperti kita, karena secara ekonomi misalnya, yang paling pasti adalah ketidakpastian. Yang paling jelas adalah bahwa para mitra-mitra kita akan menahan diri untuk tidak membuat satu perjanjian yang sifatnya jangka panjang, apalagi strategis, dan mengeluarkan dana yang besar gitu kan. Jadi artinya segala macam bentuk kerjasama itu akhirnya mesti direnegosiasi, mesti ditilik ulang, dijajaki lagi pelan-pelan betul gitu. Jadi waktu yang kita miliki nggak panjang, karena kalau ngelihat polanya berarti tahun 2028 kan Donald Trump pengen lagi maju menjadi presiden di 3 periode. Ini juga walaupun dia denial kemana-mana, saya sih termasuk satu pihak yang yakin bahwa sebenarnya rencana itu ada di kepala beliau ya. Dan kalau melihat bahwa midterm election atau pemilu setelah di Amerika Serikat itu juga nggak lama lagi, dan ada satu kekhawatiran dari kubu Republikan bahwa mereka kemungkinan akan kalah popularitas karena biasanya mereka kan swing ya antara Demokrat sama Republikan, berarti mereka akan mencoba all out lagi di awal tahun 2027. Jadi waktu kita untuk bergerak dan melakukan negosiasi, baik itu diplomasi, ekonomi, politik, bahkan pertahanan keamanan, itu betul-betul sangat singkat. Ya, kalau Mas Yanuar dari sudut pandang ekonomi ini, apakah nantinya kalau tadi Mbak Dina menyebut harus ada perjanjian-perjanjian yang harus ditata ulang begitu dengan adanya kasus yang terjadi antara Amerika dan Venezuela. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri kita di Indonesia? Karena kan kita memang melihat banyak sekali investasi-investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Indonesia. Sementara Indonesia memang sedang terlihat lirik-lirik atau bahkan secara terang-terangan mendukung BRICS. Ya, gini ya. Kalau saya melihatnya simpel aja. Kita lihat dulu persoalan kita sebagai negara ya. Saat ini kan sebetulnya kita sudah melihat penerimaan negara itu turun. Turunnya karena apa? Karena penerimaan pajak dari dua hal. Pajak pertambahan nilai itu menunjukkan bahwa konsumsi turun, daya beli masyarakat turun. Kemudian PPH, kalau PPH turun berarti sektor realnya sakit. Terlepas bahwa misalnya Menteri Keuangan mengatakan bahwa tidak ada masalah di demand side, tapi kenyataannya pada hari ini penerimaan negara kita shortfall. Itu menunjukkan bahwa persoalannya ada dalam diri kita sendiri terkait dengan daya beli masyarakat dan juga sektor real yang sakit. Nah, di sisi lain belanjanya nih. Belanja rutin kita ini kan naik dari sisi hutang jatuh temponya naik 2 kali lipat. Jadi 2024 itu hutang jatuh tempo kita 400 triliunan. Di tahun ini 850. 2026 sampai 2027 kita gede terus nih hutang jatuh temponya. Di angka 850 terus. 550 bayar bunga. Di sisi lain kan kemudian spending yang dalam artian quick win-nya Presiden Prabowo juga tidak mau dinegosiasikan untuk dikurangi. Nah ini kan kalau menurut saya dalam postur seperti ini kita lihat ketika tahun 78 Meksiko itu kan sebetulnya rasio hutang terhadap GDP-nya 31%. Ini juga kan yang selalu kita ulang-ulang mengatakan bahwa kita baik-baik saja karena rasio hutang terhadap GDP kita 44%. Tapi saya ingin mengatakan, alert ketika geopolitik yang mirip-mirip sekarang terkait dengan harga minyak dan sebagainya, di tahun 78 itu Meksiko mengalami penurunan penerimaan negara karena harga minyak yang jatuh. Dan kemudian di saat yang sama hutangnya naik, bunganya naik, dia default bunga, default surat hutang. Jadi saya ingin mengatakan gitu, kita selalu mengatakan Amerika mendekati kebangkrutan, surat utangnya segala macam. Tapi dalam sejarah dunia, Amerika selalu menimbulkan korban di negara lain, terutama di negara berkembang. Jadi kalau menurut saya, kita perlu konsentrasi dulu terhadap hal itu. Bagaimana kita sekarang ini bernegosiasi dengan masyarakat kita sendiri, memulihkan sektor real kita, memulihkan daya beli kita gitu.
Nah, jadi kalau berharap terhadap geopolitik, berharap Cina menggantikan Amerika Serikat, menurut saya konteksnya tidak seperti itu. Karena kita perlu ingat ya, kita mungkin di sini melihatnya Cina sekarang sebagai negara kekuatan ekonomi baru. Ya. Tapi kalau sekarang kita lihat neraca perdagangan Cina, ekspornya tuh turun setengahnya, impornya tuh turun setengahnya. Jadi terlepas bahwa kita melihat Amerika Serikat ini tidak bisa berdaya seperti dikatakan oleh Mbak Dina tadi, terhadap penguasaan sumber daya di negara ketiga, tapi Cina sangat terpengaruh oleh kebijakan Amerika Serikat. Jadi itu sendiri dia mengalami tekanan ekspor impor. Jadi ekonomi Cina sendiri melemah. Kalau dalam posisi ekonomi melemah, kita mengharapkan sebetulnya bahwa tadinya kita dari mulutnya buaya gitu ya, Amerika Serikat dengan sekutunya ini, kita mengatasi gagal bayar kita, kemudian dengan mengharapkan BRICS dalam hal ini Cina. Ya tidak seperti itu, karena saya juga ingin mengingatkan Brazil misalnya. Brazil itu saat ini suku bunga bank sentralnya 15%, gede sekali. Rusia itu sekarang 17% gitu. Jadi artinya menurut saya sebetulnya dari sudut pandang ekonomi ini memang belum terjadi equilibrium baru. Nah, Amerika Serikat ini kan kalau dia ingin direbut dedolarisasinya, ya menurut saya dia akan memicu perang. Dia juga nggak mau begitu saja seperti yang dikatakan oleh Mbak Dina tadi. Ini soal politik hegemoni. Nah kalau sekarang kita lihat sebetulnya ketika Trump misalnya pecah kongsi sama Elon Musk gitu, Musk itu kan tidak setuju bahwa Trump itu kembali defisit. Yang dihendaki oleh Elon Musk itu selesaikan dulu surat utang jatuh tempo, jangan defisit dulu. Coba kita lihat sekarang defisit yang diciptakan oleh Trump lewat APBN Amerika Serikat itu untuk apa? Militer. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di situ jelas sekali gitu. Dan saya ingin satu aja ya menggarisbawahi. Ketika Trump periode pertama, dia itu sangat tidak populer, bahkan sangat ya jatuh lah ya. Tapi pertanyaan keduanya, kenapa di term kedua Trump tidak dicegah untuk tidak ikut pemilu? Padahal kan banyak kasus-kasusnya. Dan Trump dibiarkan naik, dibiarkan menang. Jadi saya ingin melihat mungkin di politbironya Amerika Serikat, non-state-nya, memang berkepentingan untuk menjaga hegemoni politik. Jadi saya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Fidel Castro gitu, mau Demokrat, mau Republik, bahwa mereka tetap imperialisme gitu. Itu bahasa jelasnya kan begitu. Jadi menurut saya gitu ya, sama juga dengan dulu Franklin Roosevelt ya, ketika dia mau memulai perang dan sebagainya, dia sangat ditentang. Bahkan seperti yang Mbak Dina katakan tadi, di Kongres ditentang, tapi begitu tahun 1941 mendadak berubah, dia didukung oleh Kongres dan Senat untuk memulai Perang Dunia Kedua gitu. Jadi menurut saya kita harus bedakan antara Trump sebagai pribadi yang juga tidak disukai di Amerika, dan juga makna di balik itu Amerika Serikat yang memang tetap ingin mempertahankan hegemoninya. Dan yang perlu diingat, di Amerika Serikat pendana politik itu memang perusahaan migas gitu. Dan seperti yang dijual Trump ketika kampanye 2016, Obama membuat Amerika menjadi negara lemah karena mengakibatkan produksi minyak, harga produksinya lebih rendah dari harga jual akibat dia politik inflasi rendah. Ini kan memang dibeli oleh semua donatur politik di Amerika Serikat. Jadi kalau sekarang kita melihat bahwa Chevron tadi sahamnya naik segala macam, ya ini deliverable dari Trump terhadap para donaturnya. Gitu. Ya, baik mungkin terakhir untuk Mbak Dina dan Mas Januar ini closing statement ya, pendek aja. Bagaimana Indonesia menempatkan diri dalam kondisi perang dingin gaya baru yang terjadi saat ini antara Amerika, Cina, Rusia, dan terakhir ada keterlibatan Venezuela di sana? Menurut saya tinggal menunggu waktu saja. Amerika akan jauh lebih terang-terangan lagi meminta Indonesia untuk memilih Indonesia ke China atau Indonesia ke Amerika Serikat. Deal yang kita tunggu hasilnya itu adalah negosiasi soal tarif kan, di mana Amerika Serikat sudah minta terang-terangan bahwa boleh saja diberi exemption, diberi pengecualian untuk produk-produk komoditas ekspor Indonesia yang utama seperti sawit, kakao, coklat dan teh. Tapi Indonesia harus menyerahkan akses untuk critical mineral di Indonesia. Itu sudah sangat jelas sebenarnya. Tapi akan ada hal lain yang mungkin akan mengejutkan kita juga. Jadi itu yang harus diantisipasi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kita lebih serius lah dengan politik luar negeri kita. Iya, baik. Mas Januar? Ya,
Kalau bicara apa yang harus kita lakukan, sebetulnya kembali ke era Perang Dingin ketika dulu Bung Karno merintis negara-negara ketiga di non-blok. Jadi sebetulnya sih kalau menurut saya, berpijak ke BRICS, berpijak ke Amerika Serikat, itu sebetulnya secara geopolitik akan mengakibatkan negatif dari satu sisi. Misalnya sekarang kalau kita terus-terusan ke BRICS ya, seperti Mbak Dina katakan tadi, gitu, Amerika Serikat juga akan cenderung menyerang. Jadi kalau menurut saya, memang ini dibutuhkan oleh era yang memang politik bebas aktif, dalam artian kita non-blok, dan juga bagaimana sekarang sebetulnya kita bisa menggalang kekuatan dari negara-negara terjajah dalam tanda petik ya. Jadi negara-negara ketiga, kan negara-negara Afrika, negara segala macam, ini untuk bersatu menunjukkan koalisinya. Kedua ya sebetulnya lebih kepada menyelesaikan persoalan kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, sebetulnya menurut saya bacaan pemerintah juga sebetulnya hampir sama dengan apa yang terjadi dalam geopolitik. Jadi kalau kita lihat sekarang itu kan yang paling gede mendapatkan alokasi APBN di 2026 itu adalah MBG. Ya, itu artinya sebetulnya pemerintah tahu dalam kondisi geopolitik yang sulit seperti ini, kalaupun tidak terjadi serangan invasi dari negara lain, akan terjadi kondisi krisis politik dalam negeri. Makanya kan sebetulnya pendekatannya agar tidak terjadi kayak Nepal, kayak Bangladesh, yang namanya bansos nggak boleh berhenti. Itulah MBG. Kedua, kalau kita lihat KL yang mendapatkan alokasi terbesar, pertahanan, alutsista, dan juga kepolisian. Jadi sebetulnya pemerintah kita sudah tahu gitu bahwa dia akan memitigasinya secara pragmatis, membuat bahwa yang namanya bansos jangan berhenti, yang namanya memperkuat pertahanan negara juga diperkuat. Nah, pertahanan negara ini kan belanjanya kemana? Ya pasti belanjanya nanti ke Amerika juga gitu. Dan yang dikatakan oleh Mbak Dina tadi ya itu geopolitik Amerika ke depan memang soal Cooper dan gold gitu. Itu kan yang diminta Amerika kepada kita. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Dina, Mas Yanuar atas insight-nya yang luar biasa pada hari ini di program kita. Terima kasih dan selamat beraktivitas Mbak Dina, Mbak Yanuar, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama.